Baik, perkenalkan nama saya Dalva Robiah Hadawiyah. Di STI Anggana Garut ini saya mengambil prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Alfiani. Saya di STI Anggana Garut mengambil prodi Keuangan dan Perbankan D3. Perkenalkan, nama saya Nur Apni Oktaviani. Di sini Yasa Anggana Garut saya mengambil prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Saya Sabrina Siti Hopsah dari prodi Keuangan dan Perbankan D3. Kenalkan, nama saya Lijo Siti Nurhalija. Saya mengambil jurusan D3 Keuangan Perbankan. Ya, untuk proses seleksinya sendiri menurut aku bisa dikatakan tidak terlalu mudah, tetapi juga tidak sulit karena mungkin kita itu hanya harus bisa memenuhi kriteria dan mungkin harus melengkapi berkas-berkas persyaratan yang sudah ditentukan dengan benar. Sendiri untuk seleksi KIP kuliah sendiri di Yasa Anggana itu cukup menantang karena harus mempersiapkan diri dan juga pemahaman yang baik. Namun dengan persiapan dan juga pemahaman yang baik, yakin sih prosesnya kalau prosesnya dilalui dengan baik pasti akan mendapatkan keberhasilan. Untuk saya sendiri hampir sama dengan teman-teman, tidak terlalu sulit tetapi tidak mudah juga. Nah, adapun tahapan-tahapan seleksi yang bisa teman-teman ikuti dalam proses pendaftaran KIP kuliah di Yasa Anggana. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, di mana teman-teman harus menyiapkan berkas-berkas dokumen yang diperlukan yang sesuai dengan mulai dari pendaftaran ke Yasa Anggana, kemudian juga daftar di akun KIP kuliah itu sendiri dan yang lainnya. Nah, setelah tahap administrasi, selanjutnya itu ada tes potensi akademik, di mana kemampuan teman-teman dalam akademik itu akan diuji terlebih dahulu gitu di tes. Nah, setelah tahapan tes akademik, selanjutnya akan ada tes wawancara. Setelah tes wawancara, maka akan ada pengumuman penetapan siapa mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima mahasiswa KIP kuliah. Kesan saya berkuliah di prodi Keuangan dan Perbankan D3 sangat positif dan berkesan. Saya merasa mendapatkan banyak ilmu praktis yang langsung relevan dengan dunia kerja, khususnya di bidang keuangan dan perbankan. Selain itu, dosen-dosen di prodi ini juga sangat kompeten dan suportif. Tidak hanya mengajarkan teori tapi juga membagikan pengalaman nyata di dunia industri. Lingkungan perkuliahan juga cukup kondusif, banyak kesempatan untuk belajar dari teman-teman, organisasi, maupun kegiatan kampus yang mendukung perkembangan soft skill. Selama menempuh pendidikan program studi di D3 Keuangan Perbankan, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga, baik secara akademis maupun praktis. Kurikulum yang diterapkan juga cukup relevan, yang mendukung kebutuhan industri baik sektor perbankan maupun jasa keuangan. Selain itu, dosen-dosen juga memiliki latar belakang akademik dan pengalaman profesional sehingga membantu proses pembelajaran. Saya juga merasa sangat terbantu dengan adanya praktik kerja lapangan karena dapat memberikan saya bukti nyata tentang dunia kerja dan saya merasa bangga ada di prodi ini. Menurut saya tantangan setiap mahasiswa itu pasti sama dalam perkuliahan, yaitu ada masanya di mana kita merasa jenuh dengan perkuliahan dan proses pembelajaran, namun kita harus kembali lagi kepada niat awal kita untuk membereskan kuliah dengan cara memotivasi diri kita untuk selalu mengikuti proses pembelajaran dengan semangat. Dan tips dari saya untuk mempertahankan KIP kuliah pastinya dengan proses pembelajaran yang baik, dengan mengikuti arahan dari dosen pastinya, dan mengerjakan tugas tepat waktu, dan mengikuti aktif organisasi. Tips mempertahankan KIP kuliah di kampus STI Yasa Anggana. Yang pertama, menjaga IPK, indeks prestasi kumulatif. Ini hal yang sangat penting karena di kampus STI Yasa Anggana ini kebijakan IPK yaitu sebesar 3
3,00. Ini harus dijaga, tidak boleh kurang. Kalau bisa harus lebih dari 3,00 itu. Dengan cara kita harus rajin belajar dan rajin kuliah, jangan bolos. Selanjutnya ada aktif di perkuliahan. Ini dengan cara hadir di kelas tepat waktu. Yang kedua, aktif di kelas dengan memberikan pertanyaan kepada dosen, terus diskusi, terus ngerjain tugas dengan tepat waktu. Yang selanjutnya ada aktif di organisasi. Sebagai mahasiswa KIP kuliah, kita harus mengikuti organisasi karena ini untuk salah satu syarat mempertahankan KIP yang kita dapatkan. Mungkin dari saya ya buat adik-adik mahasiswa baru, terutama yang mendaftar jalur KIP, jangan pernah ragu untuk mendaftar. Persiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya dan gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat dan yakin bahwa pendidikan bisa mengubah masa depan kalian. Mungkin pesan dari saya kepada calon mahasiswa baru pendaftar KIP kuliah di Yasa Anggana Prodi D3 Keuangan dan Perbankan, tetap semangat dan nikmati prosesnya. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengembangkan potensi kalian, dan ya, ayo daftar di Yasa Anggana. Untuk calon mahasiswa baru, terutama yang mendaftar jalur KIP kuliah, tetap percaya diri, persiapkan diri dan juga pemahaman yang baik. Jangan merasa minder kalian mendaftar diri menjadi KIP kuliah, tetapi jadikan KIP kuliah ini sebagai motivasi untuk terus kita belajar agar kita bisa sukses.